Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 Paralel C, Angkatan 2023. Di sini kami akan membahas tentang alat industri kimia dalam pembuatan garam. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Zakia Asma Fatia dengan NPM 2303101014. Kemudian saya Syaira Tukufa dengan NPM 23116. Perkenalkan, nama saya Zaki Alafis dengan UPM 23 13 10 11 112. Perkenalkan, nama saya Sadri Hasan Fabe, NPM 23110. Perkenalkan nama saya Perkenalkan perkenalkan nama saya nama Farid saya dengan NPM 23117. perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Endi Saputra dengan NPM 23102. Perkenalkan nama saya Afida Mugi dengan NPM 23127. Baik, jadi di sini kelompok kami akan membahas lebih dalam tentang alat industri kimia dalam pembuatan garam. Nah, dalam pembuatan garam sendiri, seperti yang kita ketahui, kita sebagai bangsa Indonesia dengan laut yang lebih banyak itu dari jumlah daratannya, nah itu maka produksi garam itu bisa lebih banyak, teman-teman. Nah, di mana pembuatan garam ini merupakan proses mengubah air laut atau brine menjadi garam melalui berbagai proses sampai akhirnya bisa menjadi garam yang kita gunakan saat ini. Nah, garam sendiri itu ternyata diproses itu dari berbagai alat, teman-teman. Nah, dari berbagai alat ini kemudian bisa mencapai garam yang kita gunakan. Nah, dalam proses pembuatan garam ini, teman-teman, itu ada 4 step. Yang step pertama itu yaitu pre-treatment bahan baku. Yang kedua itu ada washing and filtration. Yang ketiga itu ada drying and product packing. Dan yang keempat itu ada brine preparation. Di sini ada proses flow diagram. Untuk yang pertama itu pre-treatment bahan baku. Yang kedua untuk washing and filtration. Yang ketiga untuk drying and product packing. Dan yang keempat ada brine preparation. Di sini saya akan menjelaskan proses flow diagram dari masing-masing alat yang ada dalam pembuatan garam. Jadi teman-teman dalam pembuatan garam, yang pertama kali itu garam tersebut itu akan diambil dari laut. Nah, kemudian hasil dari diambil dari laut tersebut itu akan dimasukkan atau yang kita kenal sebagai garam rakyat itu akan dimasukkan di dalam suatu gudang atau tempat nanti kita akan memproduksi garam tersebut. Nah, yang pertama itu dia si garam ini akan dilakukan yaitu proses tadi pre-treatment bahan baku. Nah, jadi garam tersebut itu akan dialirkan menggunakan alat yaitu screw conveyor itu menuju roll crusher. Nah, dalam roll crusher ini garam tersebut akan mengalami proses size reduction yang pertama. Nah, jadi nanti garam yang sudah diambil dari laut itu akan eh, dikecilkan ukurannya menggunakan roll crusher. Kemudian nanti hasil dari size reduction tersebut itu akan masuk ke dalam alat yang namanya screener. Nah, alat yang namanya screener ini atau ayakan ini itu nanti akan memisahkan antara garam yang memang diameternya sesuai yang kita inginkan dengan garam yang diameternya itu belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk garam yang diameternya belum sesuai, itu nanti akan ditampung, dilewati oleh screw conveyor, itu menuju kembali ke roll crusher, kemudian dia akan terus melakukan perputaran sampai nanti hasilnya itu sesuai. Nah, untuk garam yang sudah sesuai ini, teman-teman, nanti itu akan menuju ke tempat penyimpanan sementara, yaitu silo.
Nah, kemudian garam yang sudah ada di penyimpanan sementara ini, kemudian itu akan melalui proses yang kedua, teman-teman, yaitu proses washing and filtration. Nah, di dalam proses washing and filtration ini, garam-garam ini akan dilakukan proses washing itu sebanyak 2 kali. Nah, jadi washing yang pertama ini itu adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari garam tersebut. Nanti dari silo tempat penyimpanan sementara tadi, itu nanti garam tersebut itu akan masuk ke brine mixer tank. Nah, di dalam brine mixer tank ini, nanti garam tersebut itu akan dicampurkan dengan yang namanya larutan larutan brine jenuh, di mana larutan brine jenuh ini didapat dari alat brine mixer tank yang dialirkan dengan pompa atau pump. Nah, sehingga terjadi di sini proses pencampuran antara garam dan larutan brine jenuh tadi. Nah, setelah dilakukan proses pencucian pertama, dilakukan pula proses pencucian yang kedua di dalam namanya screw washer, teman-teman. Nah, di dalam screw washer ini terjadi pencucian kedua, di mana kalau pencucian yang kedua ini adalah sebagai untuk meningkatkan kadar NaCl dari garam tersebut, teman-teman. Nah, setelah melewati si screw washer ini, kemudian garam tersebut akan masuk ke yang namanya itu centrifuge. Nah, di dalam centrifuge ini terjadi pemisahan, teman-teman. Nah, tadi kan garam itu sudah dicampurkan dengan larutan brine jenuh. Nah, di dalam centrifuge ini, nanti garam tersebut dipisahkan antara padatan garam dan juga larutan brine jenuh tadi. Nah, sehingga nanti larutan brine jenuh tadi itu akan masuk ke brine tank di sini dan juga untuk kepadatan garam itu akan lanjut ke proses yang ketiga. Nah, proses yang ketiga ini adalah drying and product packing. Nah, untuk alat di proses yang ketiga ini, garam tersebut akan masuk yang pertama itu ke dalam rotary dryer. Nah, di dalam rotary dryer ini, itu nanti akan dipanaskan menggunakan udara panas, udara proses, hasil dari udara yang diproses oleh air filter dan juga dipanaskan dengan heater, teman-teman. Nah, ketika sudah dipanaskan, garam hasil pemanasan tadi itu akan dialirkan dengan alat screw conveyor menuju alat selanjutnya. Kalau tadi rotary dryer, di sini ada rotary cooler, yaitu untuk proses pendinginan. Nah, untuk proses pendinginan ini adalah untuk mengurangi kadar-kadar H2O atau untuk dilakukan pendinginan. Ya, kemudian hasil dari si rotary cooler ini, kemudian garam yang sudah didinginkan itu akan dialirkan dengan screw conveyor, nah menuju ke roll crusher selanjutnya. Nah, jadi di roll crusher selanjutnya ini adalah eh, tahap kedua dari proses size reduction, teman-teman. Nah, jadi di size reduction yang kedua ini prosesnya sama. Nanti garam-garam tersebut itu akan dikecilkan ukurannya, lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Kemudian hasil tersebut itu akan masuk ke dalam si screener ini. Kemudian garam tersebut itu akan diayak lagi, akan disesuaikan lagi dengan diameter yang kita inginkan. Nah, setelah masuk ke dalam screener, nah garam-garam yang eh, capable untuk ternyata diameternya itu sesuai dengan yang kita inginkan, itu akan masuk ke dalam silo, tempat penyimpanan sementara tadi. Nah, setelah masuk ke dalam silo, itu nanti akan baru bisa di packing, baru bisa kita kemas untuk selanjutnya kita distribusikan, teman-teman. Nah, eh, itu proses dari garam. Untuk tadi garam yang ternyata belum sesuai kriteria, belum sesuai diameternya, itu nanti akan masuk ke proses yang keempat, teman-teman. Proses yang keempat itu adalah brine preparation. Nah, di brine preparation ini, garam-garam yang tadi yang tidak lolos pengayakan, itu akan menuju si brine mixer tank, itu akan dicampur oleh air, kemudian hasilnya itu akan masuk ke
brine mixer tank selanjutnya. Nah, kalau tadi dicampurkan dengan air, di brine mixer ini teman-teman eh, garam-garam tersebut tadi akan dicampur dengan larutan seperti larutan NaOH, larutan CaOH2 atau larutan N2CO3. Nah, hal ini berguna nantinya untuk membentuk inti dari endapan dari brine tadi, teman-teman. Nah, setelah itu dilakukan proses pengendapan, kemudian nanti pada akhirnya eh, hasil tadi itu menjadi endapan dan masuk yang namanya itu alat clarifier, teman-teman. Nah, nanti di sini baru akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tadi itu adalah proses flow diagram yang saya jelaskan dalam pembentukan garam. Ya, selanjutnya mungkin eh, ada penjabaran alat-alat di mana alat-alat tersebut ini dipakai dalam pembentukan garam tadi, teman-teman. Baik, selanjutnya saya pakai NPM 23110 akan menjelaskan skala conveyor. Nah, conveyor sendiri berfungsi untuk membedakan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kenapa kita memilih conveyor? Karena conveyor ini cocok untuk partikel debu berukuran menengah hingga besar dalam proses pembuatan garam. Nah, skill conveyor sendiri bekerja dengan cara feed masuk dari atas, lalu didorong oleh screw yang berputar sehingga keluar dari output. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi skill conveyor, yaitu karakteristik material, kecepatan rotasi petir, kemiringan conveyor, kemudian suhu material dan kegiatan. Nah, karakteristik material sendiri yaitu putih garam dapat bervariasi dari butiran halus hingga butiran kasar. Butiran partikel yang lebih besar dapat menyebabkan gesekan lebih besar sehingga mempengaruhi efisiensi conveyor. Yang kedua, kecepatan rotasi ulir, yaitu kecepatan rotasi scale harus sesuai dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan material tumpah atau tidak terdistribusi dengan baik. Sementara kecepatan yang terlalu lambat dapat menyebabkan kapasitas pengangkutan berkurang. Kemudian kemiringan conveyor. Nah, jika conveyor ditempatkan pada sudut atau kesedutan yang miring, maka efisiensi dari conveyor sendiri akan terganggu karena kan adanya gaya gravitasi bekerja melawan arah material. Kemudian ada suhu material dan lingkungan. Nah, jika suhu material terlalu panas, maka akan mengakibatkan overheat atau merusak komponen di dalam conveyor tersebut. Jika suhu berada pada suhu lembab, maka akan mengakibatkan conveyor menjadi korosif atau garam di dalam conveyor menjadi mengupal. Kemudian Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari conveyor yaitu tahan terhadap material abrasi dan korosif. Nah, pada industri garam sendiri, garam adalah suatu zat yang asam sehingga dapat membuat suatu barang ataupun material menjadi korosif atau abrasif. Maka dari itu, dalam industri garam sendiri, kebanyakan menggunakan alat yang anti karat atau anti abrasif seperti baja tahan karat ataupun stainless steel. Yang kedua ada kontrol aliran material yang stabil. Nah, kontrol aliran material sendiri merupakan kecepatan pengiriman garam yang dapat dikontrol dengan mudah, menyesuaikan dengan kecepatan putaran screw. Nah, hal ini memungkinkan
pengaturan aliran bahan yang lebih teratur dan lebih efisien. Untuk kekurangannya sendiri yaitu satu gesekan dan keausan pada material. Setiap rotasi skrup dapat menyebabkan gesekan yang tinggi pada bahan yang diangkut, sehingga garam yang diangkut memungkinkan mengalami kerusakan atau perubahan ukuran partikel. Nah, hal ini bisa menjadi masalah dalam produksi garam dengan ukuran digital yang seragam. Untuk yang kedua, pemindahan material basah atau lengket bisa terhambat. Screw conveyor sendiri kurang efektif dalam menangani garam yang lembab atau basah. Material garam yang mengandung kelembapan tinggi atau mengandung air bisa menjadi lengket dan menempel ke dinding-dinding atau skrup conveyor. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penumpukan material yang menghambat aliran material dan bahkan mengakibatkan penyumbatan. Baik, saya Sandiasa pakai NPM 23110 akan menjelaskan tentang alat roll crusher. Nah, roll crusher sendiri berfungsi untuk mengecilkan bukan garam, mengubah bukan garam menjadi partikel kecil sehingga lebih mudah diproses lebih lanjut. Nah, alasan kenapa pada garam kita memilih roll crusher karena roll crusher dapat menghasilkan material dalam jumlah besar dengan cepat. Nah, prinsip kerja dari roll crusher sendiri yaitu feed masuk dari bagian atas, kemudian dihancurkan oleh roll roll pertama. Kemudian setelah menjadi lebih halus, nanti dihaluskan lagi dengan roll dua roll yang saling berlawanan arah, yang menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi roll crusher. Yang pertama ada kekerasan roll. Nah, garam cenderung bersifat lebih rapuh sehingga lebih mudah dihancurkan. Namun, jika kekerasan material mempengaruhi tekanan yang harus diterapkan oleh roll crusher. Garam industri yang lebih keras mungkin memerlukan tekanan yang lebih besar untuk dihancurkan dengan efisien. Yang kedua ada ukuran bukan. Roll crusher bekerja dengan baik pada material dengan ukuran partikel yang besar untuk diumpankan ke dalam alat. Material yang terlalu kecil dapat menyebabkan hasil yang tidak merata atau tidak efektif. Yang ketiga ada ukuran bukan roll. Nah, roll crusher bekerja dengan baik pada material dengan ukuran partikel yang besar. Ukuran bukan roll yaitu menentukan ukuran akhir hasil partikel garam yang dihasilkan. Semakin kecil jaraknya, maka semakin halus juga garam yang dihasilkan. Kesesuaian jarak ini juga memengaruhi kapasitas alat. Yang keempat ada suhu, material, dan lingkungan. Suhu dan lingkungan sangat berpengaruh pada kinerja roll crusher. Dan umumnya operasional roll crusher di dunia industri garam. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan overheat dan mempercepat kehausan. Sementara lingkungan dengan suhu yang lembab dan korosif dapat menyebabkan kerusakan akibat penggumpalan garam dan korosif pada komponen mesin. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari roll crusher. Kelebihan dari roll crusher yaitu efisiensi tinggi, pengaturan ukuran partikel yang mudah, dan konstruksi yang kuat. Nah, kelebihan dari efisiensi tinggi ini, roll crusher dikenal memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan alat size reduction lainnya, seperti jaw crusher ataupun cone crusher dan lain-lain. Nah, ini menjadikan pilihan yang baik untuk menghemat biaya operasional pengolahan garam dengan volume yang besar. Yang kedua ada pengaturan ukuran partikel yang mudah. Jarak antara roll dapat disesuaikan yang memungkinkan perubahan ukuran akhir partikel
sesuai dengan kebutuhan. Hal ini fleksibilitas dalam memproduksi garam dari berbagai jenis permintaan pasar. Yang ketiga ada konstruksi yang kuat. Nah, road crusher umumnya memiliki konstruksi yang kokoh, yang biasanya dibuat dari bahan kualitas tinggi seperti logam, perpaduan logam yang tahan korosif dan tahan lama. Dalam industri garam, ketahanan dari bahan alat sangat penting. Konstruksi yang kuat memungkinkan road crusher bertahan lebih lama, meskipun digunakan dalam operasional yang berat dan terus-menerus. Kemudian ada kekurangan dari road crusher, yaitu tidak cocok untuk material yang sangat keras. Jika ada benda keras seperti logam atau batu yang masuk ke dalam road crusher sama dengan garam, hal ini dapat merusak komponen yang ada di dalam road crusher. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan barang asing sebelum material dimasukkan dalam roll crusher. Yang kedua ada potensi abrasi. Roll crusher sendiri meskipun dibuat dari material dan aus serta terhadap abrasi, namun tidak memungkinkan, namun tetap ada eh, kemungkinan untuk abrasi, terutama hal ini terjadi pada industri garam yang dimana garam itu bersifat korosif. Yang ketiga ada konsumsi energi. Meskipun roll crusher relatif efisien dalam penggunaan energi untuk bahan dengan kekerasan yang sedang, namun penghancuran yang keras dapat mengonsumsi energi yang lebih tinggi ketika roll crusher dihadapkan dengan material yang lebih keras ataupun volume lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan daya secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang screener. Screener sendiri ini adalah salah satu dari cara untuk kita mentransgradasikan suatu garam. Nah, jadi prinsip kerja dari screener sendiri ini adalah pada industri garam itu dia memisahkan partikel-partikel berdasarkan ukuran. Kemudian dia kan seperti ayakan, jadi dia itu memiliki diameter ayakan tersendiri. Alat ini digunakan untuk memisahkan garam dengan ukuran yang diinginkan dengan ukuran yang tidak diinginkan. Kemudian fungsi dari screener sendiri yaitu memisahkan bahan padatan berdasarkan ukuran agar dapat diproses pada operasi berikutnya. Alasan pemilihan alat ini, selain ukuran ayakan yang bisa disesuaikan, ukuran feed yang masuk berupa partikel kecil memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, kemudian untuk faktor-faktornya, faktor-faktornya di sini itu adalah ukuran mesh. Nah, semakin besar ukuran mesh yang dimiliki, itu maka kita membutuhkan ukuran ayakan yang lebih besar. Kemudian untuk kelembapan partikel, jadi semakin partikel ini lembab, untuk ukuran mesh sendiri itu kayak dari ayakan sendiri itu lebih menyesuaikan lagi. Jadi kalau memang lebih lembab itu akan lebih kecil yang dibutuhkan untuk kelembapannya. Kemudian untuk bentuk partikel ini semakin besar bentuk partikelnya maka dibutuhkan ayakan dengan diameter yang lebih besar dan kemudian semakin kecil untuk ukuran partikel agar menjadi uh, ukuran yang lebih kecil. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pemisahannya lebih efisien. Kenapa pemisahannya lebih efisien? Karena ketika masuk ke air yang pertama itu ukurannya itu sudah menyesuaikan dari diameter yang sudah disesuaikan. Misal dari garam ukuran 10 mili masuk ke dalam ayakan ini atau screener ini dengan ukuran 4 mili ataupun 7 mili, kemudian akan langsung terukur atau langsung terpisah dari ayakan tersebut, jadi pemisahannya lebih efisien. Kemudian perawatannya yang relatif lebih murah. Kenapa perawatannya relatif lebih murah? Karena dari screener sendiri itu memang lebih mudah untuk dirakit dan juga lebih mudah untuk dirawat. Kemudian yang ketiga, kapasitas produksi tinggi. Kenapa kapasitas produksi dari screener ini lebih tinggi? Karena dia kan tadi memisahkan benar-benar memisahkan ukuran dari
suatu garam ini menjadi yang lebih kecil karena nanti itu kalau semakin kecil kan ukurannya maka akan semakin mudah digunakan dalam kehidupan. Kemudian untuk kekurangan berikutnya yaitu pertama biaya awal lebih tinggi. Biaya awal lebih tinggi karena memang alat ini sendiri kan memang dirancang dari awal itu untuk diameternya dan lain-lain kan berbeda ukuran. Jadi memang itu membutuhkan biaya awal yang lebih tinggi. Biaya awal lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemungkinan adanya penyumbatan. Kemungkinan adanya penyumbatan itu karena garam ini kan mengandung kelembapan yang tinggi ya. Nah, kalau kelembapannya tinggi itu memiliki partikel yang halus. Jadi kalau semakin halus kan kalau bertumpuk-tumpuk terus tuh akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan. Kemudian untuk suaranya, suara dari alat screener ini memang cukup bising, jadi itu memang menyebabkan polusi suara. Terima kasih. Baik, alat yang selanjutnya yaitu silo. Untuk silo sendiri, ini adalah apa namanya? Dia itu pengangkut. Nah, jadi garam yang tersimpan itu tuh akan sementara ditaruh di silo ini. Jadi nanti ada silo 1 dan juga silo 2 pada industri kita. Kemudian itu dapat menampung volume yang besar. Kenapa kita menggunakan silo? Karena kita dapat menggunakan dalam volume yang besar. Di dalam silo itu hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada oksigen. Ketika dibutuhkan, garam akan dikeluarkan dari silo melalui lubang bawah. Jadi silo itu memang benar-benar tertutup dari atas, kemudian jika membutuhkan garam tadi kita bisa membukanya dari bawah. Kemudian untuk fungsi alatnya itu silo itu berfungsi sebagai tempat penimbunan sementara garam sebelum proses pengemasan. Ya untuk asal pemilihan alat memang volume yang dibutuhkan dari alat-alat yang untuk menimbun tadi memang silolah yang tepat. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar, silo itu nanti akan membuat penimbunan dan penimbunan itu banyak banget, volumenya besar, jadi kita bisa membuka jika membutuhkan garam itu melalui bawah. Bisa dilanjut. Nah, kemudian untuk faktor-faktornya. Pertama itu ukuran partikel. Jadi semakin besar ukuran partikel dari garam, itu maka akan membutuhkan volume yang besar juga untuk silo ini. Jadi alat silonya itu juga yang dibutuhin itu semakin besar. Atau memang jadinya nanti yang diisi itu volumenya cuma sedikit. Kemudian yang kedua, suhu dan kelembapan. Nah, jadi untuk silo sendiri, itu kenapa berpengaruh pada suhu dan juga kelembapan. Jadi nanti ketika suhunya itu tinggi, itu akan menyebabkan kelembapannya juga tinggi. Jadi untuk alat tersebut tadi berpengaruhnya itu ketika penimbunan tadi itu kan tadi ukurannya jadi semakin kecil kan karena halus tadi kelembapannya itu tinggi. Dan yang ketiga yaitu material konstruksi. Dari material konstruksi untuk silo sendiri itu memang kan menggunakan besi ya. Jadi itu lebih apa namanya lebih muat banyak dan juga volumenya itu jadi lebih muat. Kemudian untuk ukuran silo tadi ya memang benar silo ini volumenya muatnya lebih besar jadi memang cocok untuk industri garam. Lanjut. Kemudian untuk kelebihannya dari alat silo sendiri, pertama kapasitas penyimpanannya itu lebih besar. Kenapa kapasitasnya lebih besar? Itu tuh karena silo sendiri itu mampu menyimpan garam dalam jumlah besar dan juga memang volumenya itu cocok untuk menimbun garam dalam jumlah banyak. Kemudian untuk yang selanjutnya dua pengoperasiannya mudah karena memang bahan tadi setelah dari screener kemudian dimasukkan ke dalam silo ini tadi tidak membutuhkan usaha yang banyak jadi hanya ditimbun saja kemudian jadi otomatis kayak tertimbun ke bawah gitu loh. Jadi pengoperasiannya memang mudah, tidak perlu bantuan alat lagi. Kemudian untuk yang ketiga, itu proteksi terhadap kontaminasi. Untuk proteksi terhadap kontaminasi sendiri, maksudnya di sini tuh karena kan dia kan tertutup ya, jadi tidak ada kontaminasi dari luar, hanya ketika membuka garam itu tadi kan dari bawah, jadi aman untuk udara dari luar itu tidak ada yang masuk ketika diletakkan ke dalam silo tersebut.
Kemudian untuk kekurangannya, pertama biayanya tinggi. Kenapa biaya tinggi? Karena alat ini kan apa namanya memang gede, terus volumenya juga besar. Jadi itu memang otomatis ya membutuhkan alat-alat atau bahan yang lebih gede untuk membuatnya. Kemudian yang kedua, potensi penyumbatan. Oke, kenapa ini disebut potensi penyumbatan? Karena tadi kan jika penimbunannya tuh banyak kan otomatis nanti apa semakin lama gitu loh buat turun dari timbunan tadi. Jadi kayak potensinya bisa aja menyumbat karena kan ukurannya juga kecil-kecil kan. Jadi itu lebih sering nyumbat. Kemudian yang ketiga itu perlu perawatan rutin. Ya karena memang kan dia kan juga tempat menyimpan untuk sementara dari garam-garam tersebut. Jadi memang dia perlu dirawat karena ya itu tadi apa garam-garam tadi kan juga menimbulkan kelembapan tertentu. Jadi takutnya ketika tidak dirawat itu maka akan menimbulkan faktor lain yang dapat mengurangi produktivitas dari industri garam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini ada alat yaitu mixer tank. Mixer tank sendiri itu yaitu adalah alat yang digunakan untuk menyampurkan garam dengan larutan lain seperti larutan lain untuk menghilangkan kotoran yang ada pada garam. Nah, mixer sendiri itu prinsip kerjanya yaitu menyampurkan dari fluida-fluida tersebut itu diaduk dengan menggunakan alat yang itu mengaduk atau agitator yang dipesan di dalam tangki yang desainnya juga berbagai macam sesuai. Nah, fungsi alat dari mixer tank sendiri dalam industri garam untuk menyampurkan alat-alat, maaf, untuk menyampurkan dari fluida-fluida untuk sesuai kebutuhan, seperti misalnya untuk menambah pH atau mengurangi pH, untuk memisahkan dari fluida-fluida tersebut atau membersihkan garam. Nah, alasan dipilihnya mixer tank ini itu untuk memberikan hasil yang penyampuran yang konsisten sehingga dapat menciptakan efisiensi untuk proses pemilahan dari garam dan kotoran. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari mixer tank sendiri itu ya itu ada jenis impeller. Impeller atau yang memutar itu desainnya itu berbeda-beda sesuai dengan viskositas dari larutan yang dicampurkan. Jika larutannya itu viskositasnya tinggi, maka jenis impeller yang digunakan itu harus lebar sehingga dapat menjangkau semuanya dan dapat menyampaikan viskositas yang tinggi. Jadinya larutan-larutan dengan viskositas tinggi itu dapat tercampur dengan merata. Yang kedua itu ada kecepatan putaran. Kecepatan putaran sendiri dapat berpengaruh nantinya jika kecepatan putaran dari impeller itu terlalu cepat, itu akan menimbulkan vortex yang mana tidak dapat menyampurkan larutan-larutan secara sempurna sehingga mengurangi efisiensi. Yang ketiga yaitu viskositas larutan sendiri. Jika viskositas larutan yang dicampurkan itu terlalu tinggi, mixer tank itu akan mengkonsumsi daya yang lebih tinggi karena viskositas larutan yang tinggi itu dapat lebih berat untuk diputar daripada viskositas yang rendah. Yang keempat itu ada densitas partikel. Partikel dengan densitas yang tinggi, yang besar itu dapat menyebabkan dari mixer itu tidak dapat menyampurkan dengan sempurna karena densitas partikel yang besar itu rentan terhadap pengendapan di bawah. Sehingga densitas partikel itu berpengaruh pada penggunaan alat. Untuk kelebihan dari mixer tank sendiri itu mau meningkatkan kemudian garam karena fungsi dari mixer tank sendiri itu kan memisahkan garam dari pengotornya. Yang kedua itu biaya energi yang dibutuhkan itu lebih rendah daripada reaktor karena biaya energi yang dibutuhkan dari mixer tank itu hanya sebatas dari pemutaran agitator. Yang ketiga itu dapat menangani larutan garam dalam volume besar. Karena mixer tank itu ukurannya itu relatif besar, nah mixer tank sendiri dapat menangani larutan garam dalam volume yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan efisiensi daripada pembuatan garam. Untuk yang pemisahan dari untuk yang kekurangan dari
mixer tank sendiri itu pada waktu pemisahan. Waktu pemisahan itu berpengaruh pada kinerja mixer tank. Mixer tank itu bekerja dalam waktu pemisahan yang relatif lama karena garam sendiri itu agak sulit dipisahkan. Yang kedua itu ada ketergantungan pada gravitasi. Karena prinsipnya dari mixer tank itu adalah sedimentasi, sehingga membutuhkan gaya gravitasi untuk mengendapkan pengotornya itu pada bagian bawah. Untuk yang ketiga itu kapasitas pemisahan itu relatif terbatas karena eh, pemisahan sendiri itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga kapasitas pemisahan itu relatif terbatas. Untuk alat selanjutnya yaitu brine mixer. Brine mixer sendiri itu adalah pengadu khusus untuk larutan brine yang digunakan untuk mengaduk brine itu atau memurnikan brine. Prinsip kerja dari brine mixer sendiri yaitu memproses campuran garam itu agar homogen dan tidak mengendap, serta mempermudah dari proses pengolahan garam lebih lanjut. Itu fungsi alat dari brine mixer sendiri itu mencampurkan larutan garam atau air dengan bahan kimia guna untuk membersihkan brine mixer atau senyawa brine yang digunakan kembali. Alasan digunakannya brine mixer itu karena dapat meningkatkan kualitas dari brine dan efisiensi serta konsistensi produksi brine yang selalu konsisten menghasilkan brine-brine yang konsisten dengan kemurniannya. Nah, untuk faktor-faktor dari alat brine itu yang pertama ada kapasitas. Kapasitas dari brine mixer itu mempengaruhi penggunaan dari brine yang dimasukkan dalam brine mixer. Brine mixer yang besar itu dapat memurnikan sekaligus secara jumlah besar. Dari brine mixer itu mempengaruhi. Yang kedua itu ada material. Material yang digunakan di sini itu kan garam ya, itu bersifat korosif. Nah, material-material ini itu membuat brine mixer itu lebih mudah untuk berkarat jika terkena terus menerus. Jadinya material seperti selain besi itu yang dapat menahan korosif itu sangat efektif. Yang ketiga itu ada desain. Desain dari brine mixer sendiri itu dapat mempengaruhi dari kinerja brine mixer. Jika desain dari brine mixer itu terdapat sudut lancip di bagian bawah atau atas, itu dapat menimbulkan pengendapan sehingga brine itu tidak dapat dimurnikan secara sempurna. Yang keempat itu ada perawatan. Dikarenakan sering tersentuhnya brine mixer dengan larutan yang korosif seperti larutan garam tadi, perawatan dari brine mixer itu perlu dilakukan secara terus-menerus agar menjaga kualitas dari brine yang dihasilkan. Untuk kelebihan dari brine mixer sendiri itu memudahkan dalam mengontrol proses produksi garam. Dikarenakan brine yang digunakan itu terus diproduksi ya, terus dimurnikan. Untuk brine mixer itu dapat mempermudah dalam mengontrol produksi garam. Yang kedua itu dapat meningkatkan efisiensi produksi. Brine mixer itu dapat meningkatkan efisiensi produksi dikarenakan terus memurnikan brine yang nantinya akan dibuat memurnikan garam dari pengolahnya. Yang ketiga itu dapat dirancang dengan berbagai ukuran dan kapasitas, sehingga dapat memudahkan dapat meningkatkan efisiensi dari brine mixer itu sendiri yang dapat diatur sedemikian rupa. Untuk kekurangan dari brine mixer sendiri itu seperti tadi, itu terkena material yang korosif sehingga material harus
pilih dengan hati-hati. Materialnya itu kalau besi itu kan lebih cepat korosif, jadinya material yang digunakan itu harus dipilih dengan hati-hati. Yang kedua itu pemasangan dan perawatan awal itu menggunakan biaya yang besar, dikarenakan brand mixer sendiri itu adalah eh, alat yang kompleks sehingga memerlukan biaya dan perawatan yang besar. Yang ketiga itu membutuhkan ruang yang cukup besar. Brand mixer sendiri itu alat yang dimensinya itu cukup besar sehingga tidak tidak efisiensi dalam hal ruang, sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar dalam penempatannya. Jadi pada saat kali ini saya akan menjelaskan mengenai pompa atau pump pada industri garam. Jadi, prinsip kerja dari pompa ini pada pabrik garam umumnya bekerja berdasarkan prinsip mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik ini sendiri kemudian digunakan untuk mendorong fluida dari satu titik ke titik lainnya. Jenis pompa yang umum digunakan di dalam industri secara umum yaitu adalah pompa sentrifugal dan juga pompa volumetrik. Tetapi kedua pompa ini memiliki prinsip dasar yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, fungsi alat ini sendiri yaitu pompa di dalam industri garam yaitu untuk memompa air laut dari sumbernya ke area penguapan di dalam pabrik. Lalu yang kedua untuk memompa larutan garam pekat, lalu untuk memompa air bersih serta campuran pada cair yang digunakan dalam proses pembuatan garam. Kemudian, alasan kami memilih alat ini, yaitu pompa, di dalam industri kami adalah pompa ini efisien untuk memindahkan cairan dengan jumlah yang besar secara kontinu, jadi sangat bermanfaat di dalam industri garam ini. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pompa di dalam industri garam, di mana yang pertama yaitu tentang viskositas fluida. Jadi, pengaruh viskositas fluida terhadap pompa sendiri adalah di efisiensi, di mana jika fluida yang dialirkan itu memiliki viskositas yang cukup tinggi, akan mengakibatkan gesekan di dalam pompa, sehingga mengurangi efisiensi pompa. Hal ini berkaitan dengan jika viskositasnya semakin tinggi, maka pompa memerlukan daya yang lebih banyak untuk mengalirkan fluida tersebut dari satu titik ke titik lainnya, sehingga mengakibatkan konsumsi daya akan bertambah. Kemudian yang kedua, yaitu densitas fluida, di mana densitas dari fluida yang lebih tinggi akan meningkatkan dari jenis fluidanya, sehingga kapasitas pompa akan berkurang untuk volumenya yang sama. Kemudian selanjutnya, juga densitas yang lebih tinggi akan meningkatkan head yang dihasilkan oleh pompa. Lalu yang ketiga yaitu ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini berpengaruh terhadap pompa, di mana yang pertama yaitu abrasi, yang itu partikel padat dalam fluida dapat menyebabkan abrasi dari komponen si pompa tersebut. Nah, abrasi ini akan mengurangi umur pakai dari pompa dan juga menurunkan kinerja dari pompa tersebut. Yang kedua itu ada clogging atau penyumbatan, di mana jika ukuran partikel yang terdapat pada fluida itu cukup besar, dapat mengakibatkan penyumbatan pada pompa, sehingga menurunkan kapasitas atau bisa mungkin juga merusak dari pompa tersebut. Kemudian, yang keempat yaitu korosi dan abrasi. Korosi itu disebabkan oleh reaksi kimia antara fluida yang dialirkan di dalam pompa dan juga material dari pompa tersebut. Nah, korosi ini dapat melemahkan material pompa dan juga menyebabkan kebocoran di dalam pompa tersebut. Dan terakhir, abrasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, abrasi ini terjadi karena gesekan antara partikel padat di dalam fluida dan juga permukaan pompa. Nah, abrasi ini akan mengikis dari permukaan pompa dan juga mengurangi umur pakai dari pompa tersebut. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan pompa ini. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yang pertama efisiensi tinggi, di mana pada masa modern ini pompa-pompa juga sudah dirancang untuk dapat mengubah energi mekanik dan menjadi energi kinetik fluida dengan efisiensi yang tinggi. Hal ini seiring dengan adanya penghematan energi, di mana efisiensi yang tinggi ini akan
berdampak langsung dengan penghematan energi, terutama agar pompa ini dapat dipakai untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana pompa ini dapat dipakai untuk berbagai jenis fluida, mulai dari air bersih ataupun cairan kimia ataupun sluri yaitu campuran cairan dan juga padatan. Dan juga pompa ini tersedia dari berbagai jenis kapasitas dan ukuran sesuai dengan kebutuhan, mulai dari industri skala kecil hingga industri besar. Lalu yang ketiga itu otomatisasi, di mana pada masa sekarang ini banyak pompa yang sudah dilengkapi dengan kontrol otomatis dan juga diintegrasikan dengan sistem. Contohnya seperti pompa yang diintegrasikan dengan sistem kontrol seperti PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, fungsi integrasi ini agar dapat proses pemompaan ini bisa berjalan dengan lebih baik dan juga dapat dikendalikan dengan lebih efisien. Nah, kekurangan dari pompa ini sendiri adalah yang pertama, yaitu biaya investasinya tinggi. Jika pompa yang digunakan memiliki bahan material yang bagus dan juga teknologi yang canggih, maka biaya investasi dan pemasangannya juga lumayan tinggi. Dan yang kedua, pompa ini memerlukan perawatan rutin, karena pompa ini memerlukan pengecekan secara berkala di dalam setiap bagian-bagiannya, terutama di bagian propeller, dan juga perlu dilakukan inspeksi secara rutin. Dan apabila ada peralatan yang perlu diganti, maka harus segera diganti agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu kerusakan akibat korosi atau abrasi. Nah, ini tergantung dari fluida yang akan digunakan. Dimana jika fluida yang digunakan memiliki sifat korosif atau abrasif, maka dapat berefek dari material pompa tersebut, di mana material pompa tersebut harus memiliki ketahanan terhadap korosi atau abrasi. Jika tidak, maka akan mengalami korosi dan abrasi sehingga dapat merugikan dari segi produksi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada screw washer. Nah, untuk screw washer sendiri itu memiliki prinsip kerja pertama. Untuk kan dia kan menggunakan skru berputar di dalam tabung yang miring. Kemudian garam yang lebih berat tadi itu terdorong ke ujung tabung yang lebih rendah. Sedangkan air akan mengalir ke atas dan keluar dari tabung melalui lubang-lubang tertentu. Fungsi dari screw washer itu memisahkan garam dari larutan garam dengan mengisolasi kristal garam dari larutan induknya. Kemudian alasan pemilihan menggunakan screw washer itu pertama itu mampu memisahkan garam dengan efisiensi tinggi dalam waktu yang singkat dan kontinu. Jadi ini garam masuk, kemudian ini nanti airnya tuh keluar dari lubang-lubang ini. Jadi itu pemisahan antara larutan garam dengan kristal garam. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor-faktor penggunaan dari screw washer. Nah, yang pertama itu ada kadar air dalam garam. Kadar air dalam garam menyebabkan dapat menyebabkan eh, kotoran dan kontaminan itu lebih sulit dihilangkan. Kemudian pencucian yang menjadi kurang efektif jika air tidak dapat mencapai semua area permukaan larutan garam. Jadi memang kadar air dalam garam ini kan perlu banget kan dihitung. Jadi kalau memang terjadi kontaminan itu cukup berbahaya untuk hasil akhir produk garam ini. Kemudian yang faktor yang kedua yaitu kecepatan putar. Nah, kecepatan putar sendiri harus disesuaikan untuk memasukkan larutan garam dapat dicuci dengan baik tanpa merusak butiran. Jadi memang nanti untuk pemisahannya itu agar maksimal gitu kan antara air dan juga produknya. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran partikel. Ukuran dan juga bentuk butiran garam dapat mempengaruhi efektivitas dari screw washer sendiri. Nah, untuk butiran yang lebih besar itu atau tidak seragam itu memerlukan penanganan khusus. Jadi kalau memang ukurannya itu terjadi ketidaksamaan itu juga akan mempengaruhi dari penggunaan screw washer sendiri. Kemudian faktor berikutnya adalah kemiringan tabung. Nah, untuk kemiringan tabung sendiri itu apa namanya?
itu kan untuk mengarahkan aliran dari larutan garam kan. Jadi hal ini tuh untuk memastikan bahwa garam dan juga kotoran itu bergerak dengan lancar melalui sistem tanpa mengalami penumpukan. Jadi alat tadi kan ada kemiringannya kan. Jadi kalau memang kemiringannya itu sesuai, maka tidak akan terjadi penyumbatan dalam proses pemisahan antara larutan garam dan juga butirannya. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan screw washer. Untuk kelebihannya sendiri, screw washer ini memiliki efisiensi tinggi. Untuk efisiensi tinggi sendiri itu seperti itu kayak menghilangkan kotoran yang menempel itu dengan memastikan proses pencuciannya itu bersih dan juga cepat. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua adalah kapasitasnya besar. Untuk kapasitas dari screw washer sendiri, itu memang memiliki kapasitas yang besar karena memang untuk skala industri dengan proses kontinu. Jadi memang didesain itu untuk memudahkan dalam pengoperasian. Jadi kapasitasnya besar. Kemudian desain sederhana. Karena hanya ada seperti gambaran di awal tadi, hanya ada apa namanya pipa buat keluaran dari air. Jadi desainnya itu sederhana saja. Kemudian kekurangan dari screw washer. Kekurangan dari screw washer itu pertama ada potensi penyumbatan. Nah, tadi seperti yang dikatakan dari faktor-faktornya itu kan ada ukuran partikel. Nah, jika ukuran partikelnya ini tidak sama kan, jadi itu nanti akan menyebabkan penyumbatan jika terjadi penumpukan gitu. Kemudian yang kedua itu korosi. Apa maksud korosi tersendiri? Itu eh, kan air garam sama screw washer itu rentan mengalami apa itu proses gitu kayak eh, penempelan atau kayak apa namanya bersentuhan langsung dengan air garam. Jadi itu takutnya alatnya itu mengalami korosi. Kemudian yang kekurangan yang ketiga adalah konsumsi energi. Kenapa konsumsi energi? Karena memang konsumsi energi dari screw washer sendiri ini cukup besar, terutama jika alat ini beroperasi terus-menerus. Jadi memang membutuhkan energi yang lebih besar jika alat ini digunakan secara terus-menerus. Jadi untuk alat selanjutnya yaitu centrifuge. Nah, prinsip kerja dari centrifuge sendiri adalah centrifuge ini bekerja menggunakan prinsip sentrifugasi, di mana padatan garam akan berada pada dinding sentrifuge dan cairan akan langsung jatuh dari sentrifuge. Nah, fungsi dari sentrifuge sendiri digunakan untuk memisahkan padatan garam dengan cairan pada garam basah. Alasan kenapa kami memilih alat sentrifuge ini di dalam pabrik garam ini adalah karena sentrifuge dapat digunakan sebagai pemisah garam dengan air setelah kristalisasi dengan cepat dan juga efisien dengan kapasitas yang juga besar. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari sentrifuge, yang pertama yaitu kecepatan putaran, di mana semakin tinggi kecepatan putaran, maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan. Nah, gaya sentrifugal ini akan mendorong partikel yang lebih padat ke arah luar dari rotor, sehingga mempercepat proses pemisahan dari fluida yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu suhu, di mana suhu dapat mempengaruhi viskositas sampel, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kecepatan pengendapan dari partikel yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, suhu yang lebih tinggi umumnya akan menurunkan viskositas dari sampel tersebut, sehingga partikel itu yang ada di dalam sampel tersebut dapat bergerak dengan lebih bebas dan juga proses pemisahan dapat berjalan dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu tekanan, di mana tekanan umumnya sendiri tidak terlalu berpengaruh pada proses sentrifugasi, kecuali pada jenis sentrifuge khusus seperti ultrasentrifuge yang digunakan untuk memisahkan partikel subseluler. Nah, jika tekanan yang dipakai itu terlalu tinggi, bisa menyebabkan kebocoran pada tabung sampel yang ada di sentrifuge ini. Lalu yang terakhir yaitu waktu. Nah, waktu sentrifugasi ini menentukan lamanya partikel mengendap. Semakin lama waktu sentrifugasi, maka semakin banyak partikel yang akan terendap di saat melakukan sentrifugasi. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama, kelebihannya, yaitu pemisahan partikel berdasarkan massa jenisnya.
prinsip kerja utama dari sentrifuge itu adalah memanfaatkan dari perbedaan massa jenis partikel di dalam suatu campuran. Nah, partikel yang lebih berat akan terdorong ke arah luar dari rotor. Nah, akibat dari gaya sentrifugal yang terjadi pada proses sentrifugasi. Tetapi, partikel yang lebih ringan akan tetap berada di dekat pusat rotasi. Hal ini memungkinkan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu sampel dengan sangat efektif. Lalu yang kedua, dapat diatur kecepatan dan juga waktu putarannya, di mana kecepatan dan waktu putaran sentrifuge ini dapat diatur sesuai dengan jenis sampel dan juga tujuan pemisahannya. Pengaturan ini bisa memberikan fleksibilitas yang juga cukup tinggi dalam melakukan berbagai jenis pemisahan, mulai dari pemisahan sel darah juga pemisahan dari protein atau mungkin di dalam industri ini yaitu pemisahan di garam. Kemudian, kekurangannya. Yang pertama, perawatan dan kalibrasi secara berkala. Sentrifuge ini merupakan alat yang sangat presisi, sehingga diperlukan perawatan serta kalibrasi secara berkala untuk menjaga dari kinerja dari sentrifuge ini. Nah, komponen-komponen khusus seperti rotor, bearing, dan motor itu juga perlu diperiksa dan dibersihkan secara teratur. Selain itu, keseimbangan beban yang ada pada rotor ini juga harus diperhatikan untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, memerlukan biaya yang relatif mahal. Nah, centrifuge ini terutama untuk jenis centrifuge yang mempunyai kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar, umumnya sendiri memiliki harga yang cukup mahal. Selain biaya pembelian, juga terdapat biaya-biaya lain seperti biaya operasional, biaya listrik, biaya perawatan, dan sebagainya yang juga termasuk mahal. Kemudian, alat selanjutnya yaitu brine tank. Jadi, prinsip kerja dari brine tank sendiri adalah untuk menyimpan garam yang akan dilarutkan di dalam air untuk membentuk larutan air garam. Nah, larutan air garam ini kemudian dipompa ke tangki untuk membersihkan butiran resin dan menggantikan ion kalsium serta magnesium dengan ion natrium. Fungsi alat. Nah, fungsi dari brine tank atau tangki air garam ini untuk menampung media regenerasi yang akan digunakan di dalam proses penampakan air. Alasan kenapa kami memilih alat ini yaitu agar tangki brine ini sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sementara garam setelah proses evaporasi. Alat ini memudahkan dalam mengendalikan proses produksi garam, seperti pengaturan laju aliran brine dan juga pengambilan sampel untuk analisis lebih lanjut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari brine tank di dalam industri garam. Yang pertama yaitu kapasitas, di mana kapasitas ini sendiri tergantung dari ukuran partikel garam yang akan digunakan. Nah, ukuran ini dapat mempengaruhi dari laju pelarutan dari juga volume yang dibutuhkan di dalam tangki brine ini. Kemudian juga kapasitas tangki ini harus cukup untuk menampung jumlah garam yang akan dibutuhkan untuk satu siklus regenerasi. Selain itu, kapasitas juga harus memperhitungkan dari fluktuasi atau permintaan terhadap brine. Permintaan ataupun kebutuhan, baik di dalam jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu material, di mana material dari brine tank ini harus tahan terhadap korosi. Karena garam sendiri memiliki sifat korosi dan juga material yang ada di brine tank ini harus tahan. Nah, material yang umum digunakan bisa stainless steel atau fiberglass, reinforced plastic, FRP, dan plastik HDPE. Dan juga terhadap ketahanan terhadap tekanan, di mana harus mampu menahan tekanan internal yang dihasilkan oleh berat larutan garam dan juga selama proses pengadukan yang terjadi. Kemudian untuk desain, di mana dari bentuk tangki ini dapat bervariasi sesuai kebutuhan, mulai dari silinder, persegi panjang, dan juga bentuk-bentuk khusus lainnya. Pemilihan bentuk ini sendiri bergantung pada ketersediaan tempat dan juga kapasitas yang diperlukan dari pabrik tersebut. Kemudian untuk sistem pengadukan, di mana sistem pengadukan ini diperlukan untuk memastikan distribusi garam merata di seluruh tangki dan juga menjaga agar larutan brine ini lebih tetap homogen. Dan kemudian yang terakhir yaitu untuk perawatan, di mana tangki brine ini harus dibersihkan secara rutin agar mencegah penumpukan endapan garam di dalamnya dan juga perkembangbiakan dari mikroorganisme. Kemudian juga
perlu dilakukan pergantian larutan secara teratur agar untuk menjaga kualitas dari larutan yang ada di dalamnya. Dan juga dilakukan penginspeksi secara visual berkala untuk memeriksa jika ada kerusakan di dalam tangki, pipa, dan juga komponen-komponen lainnya. Kemudian untuk sistem mengadukannya juga perlu diperiksa dan dibersihkan secara teratur. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari brand tank ini, yang pertama yaitu untuk pengendalian proses yang lebih baik, di mana dengan menggunakan tangki brine, konsentrasi garam di dalam larutan akan dapat diatur secara lebih akurat dan juga konsisten, sehingga proses regenerasi dari resin atau aplikasi lainnya dapat dilakukan dengan lebih terkendali. Lalu juga larutan brine ini juga yang sudah digunakan dapat digunakan kembali, diregenerasi, dipakai kembali sehingga dapat mengurangi pemborosan atau menggunakan kembali bahan yang sisa. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi, di mana dengan mengontrol penggunaan garam, biaya operasional dari pabrik dan industri ini bisa ditekan, dan juga proses regenerasi resin dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi dapat diminimalkan. Dan terakhir yaitu fleksibilitas, di mana rantai ini tersedia dari berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan dari setiap pabrik dan industri yang berbeda-beda. Selain itu, tangki brine ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi selain di industri garam, seperti di pengolahan air, industri kimia, dan sebagainya. Kekurangan. Kekurangan dari brine tank ini yaitu yang pertama korosi. Larutan garam sendiri bersifat korosif, sehingga material tangki harus dipilih dengan hati-hati agar mencegah adanya korosi. Jika tidak, korosi ini bisa menyebabkan kebocoran dan juga kerusakan pada tangki. Kemudian, adanya peningkatan biaya. Jadi, untuk pembelian awal dari brand tank ini dan juga pemasangan yang membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Belum lagi untuk biaya operasional serta perawatannya yang juga memakan biaya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan ruang. Di mana ukuran tangki brine ini lumayan besar dan juga membutuhkan ruang yang cukup untuk dipasang, sehingga tidak bisa sembarangan dipasang di ruangan tertentu. Kemudian untuk lokasi juga perlu dipertimbangkan untuk lokasi pemasangannya agar tangki ini bisa dipasang dengan maksimal dan juga bisa berfungsi secara maksimal. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada rotary dryer. Rotary dryer sendiri itu yang menggunakan panas untuk menguapkan garam dalam tabung silinder, yang kemudian tabungnya itu dia nanti akan diputar. Untuk fungsi dari rotary dryer sendiri, rotary dryer itu digunakan untuk proses pengeringan garam, untuk mengurangi kadar air garam dengan mengontakkan langsung garam dengan uap yang panas. Jadi dia apa ya, lebih cepat untuk mengeringkan garam tersebut untuk menjadi kristal. Untuk alasan pemilihan rotary dryer sendiri, karena rotary dryer itu mampu mengeringkan garam secara cepat dan kontinu, sehingga dapat digunakan dalam skala besar. Untuk faktor-faktor dari rotary dryer sendiri, yang pertama itu ada suhu. Jadi semakin tinggi suhu udara atau suhu yang ada di dalam rotary dryer, suhu yang tinggi itu, maka semakin cepat proses penguapan dari air garam tersebut. Namun, suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak kualitas garam, seperti menyebabkan garam menjadi rapuh atau kehilangan sifat-sifat alami dari garam tersebut. Nah, pengendalian suhu yang tepat itu sangat diperlukan untuk menghasilkan garam yang bagus, untuk menjaga kualitas dari garam itu agar tidak rusak. Yang kedua ada laju alir dari garam. Nah, aliran udara dalam rotary dryer ini yaitu mempengaruhi perpindahan panas sehingga mempengaruhi tembakan di garamnya akan bergerak. Nah, udara yang bergerak terlalu lambat itu cukup efisien gitu loh dalam menghilangkan kelembapan. Sementara aliran yang terlalu cepat itu juga membuat garam itu jadi kayak terbuang gitu loh. Jadi banyak yang terbuang dan
mengalami kontak yang cukup lama dengan udara panas. Barang yang mengalami kontak cukup lama dengan udara panas ini sendiri itu bakal lebih optimal. Jadi, ketiga, ada daerah awal ini adalah yang masuk ke alat ini. Ukuran dan butiran garam yang ukuran dan butiran garam itu dapat mempengaruhi efisiensi dari rotari daya ini sendiri. Partikel yang kecil itu memiliki luas permukaan yang besar relatif terhadap volume. Apa? Video selanjutnya apa? Kita nggak tahu. Lanjut apa gimana? Oh, faktor ketiga. Bentar. Nah, untuk faktor yang ketiga itu ada ukuran dan bentuk butiran garam atau material awal dari garam. Ukuran dan bentuk butiran garam ini dapat mempengaruhi kerja dari rotary dryer ini sendiri. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga lebih cepat kering dibandingkan partikel yang ukurannya lebih besar. Tapi partikel yang terlalu kecil ini bisa ikut terbawa oleh aliran udara panas dan hilang di proses pengeringan. Jadi kayak dia itu terbawa oleh udara panas, jadi kayak lebih outputnya itu nanti bakal berkurang. Untuk kelebihan dari rotary dryer sendiri ini, dia memiliki efisiensi pengeringan yang tinggi. Rotary dryer ini mampu mengeringkan garam dengan cepat dan efisien dengan memanfaatkan kontak langsung garam dengan suhu yang tinggi ini suhu udara yang panas ini, sehingga proses pengeringannya itu lebih efisien dan cepat. Nah, rotary dryer ini juga bekerja secara kontinu, jadi bisa digunakan untuk skala industri. Yang kedua yaitu kontak panas yang merata. Karena dia ini kan diputar, rotary dryer ini kan diputar, jadi dia itu kontak panasnya itu lebih merata ke semua garam. Jadi karena kontaknya itu merata, dia itu lebih cepat pengeringannya. Untuk kekurangan dari rotary dryer sendiri ini, yang pertama ada ukurannya yang besar dan energi yang tinggi. Karena ukuran rotary dryer sendiri ini yang besar, jadi dia itu makan tempat. Dan karena dia ukurannya besar, jadi energi yang dibutuhkan untuk rotary dryer bekerja ini sendiri itu sangat tinggi. Yang kedua itu memerlukan daya relatif tinggi. Balik lagi karena ukurannya yang besar dan energi yang dibutuhkan itu tinggi, jadi untuk biaya rotary dryer sendiri ini memerlukan daya relatif tinggi. Karena alatnya juga besar, dia buat pembeliannya juga tinggi, dan biaya pemeliharaan atau perawatan secara berkalanya ini juga pasti tinggi karena alatnya yang besar. Ini saya akan jelaskan tentang air filter. Air filter yaitu air filter alat yang digunakan untuk membersihkan atau mempercepat proses penguapan dan meningkatkan hasil produksi garam. Terus prinsip kerjanya yaitu air filter pada pabrik garam bekerja berdasarkan prinsip penyaringan arus filtrasi. Air yang mengandung impurisi atau kotoran dialirkan melalui media filter berpori kecil. Partikel-partikel kotoran yang berukuran besar dari partikel filter akan tertahan. Sementara air yang bersih akan melewati filter. Selanjutnya ada alasan pemilihan air. Alasannya yaitu karena air yang bersih akan mempercepat proses penguapan dan meningkatkan hasil produksi garam. Dan garam yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi alatnya yaitu untuk menghilangkan kotoran, lumpur, plankton, dan partikel-partikel lainnya dari air laut sebelum proses penguapan atau proses selanjutnya. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada jenis media filter. Jenis media filter yaitu ada yang alat yang digunakan sangat mempengaruhi kinerja penyaringan filter. Karena filter bisa terbuat dari bahan yang berbeda seperti serat kaca, serat karbon, atau polyester. Masing-masing bentuk tersebut memiliki kemampuan penyaringan yang berbeda. Setelah itu ada
eh, ukuran Fourier filter, yaitu menentukan jenis dan ukuran partikel yang dibesarin, yaitu dalam industri garam terdapat berbagai jenis partikel seperti debu, garam, kristal garam, halus, serta kotoran yang disaring. Semakin kecil ukuran Fourier filternya, semakin efektif filter untuk menangkap partikel-partikel atau debu halus tersebut. Selanjutnya ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran ya apa faktor yang mempengaruhi karena partikel-partikel halus seperti debu atau garam atau bahan kotor lainnya mungkin tidak tertangkap oleh media filter karena udara bergerak terlalu cepat melewati filter. Dan selanjutnya itu ada kotoran yang terkandung. Kotoran yang terkandung ya seperti partikel garam atau debu dari lingkungan industri garam ini yang akan mengalami penurunan jaringan sehingga partikel-partikel berbahaya atau debu halus dapat melewati filter dan mencemari produk atau sistem dari alat tersebut. Setelah itu ada kelebihan kelebihan dari menggunakan alat ini. Kelebihannya yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk itu digunakan dalam industri pembuatan. Kualitas produk yang tinggi sangat penting untuk memperoleh standar kualitas sehingga air filter menjaga kebersihan proses tersebut sehingga garam yang dihasilkan memiliki warna, rasa, dan kemurnian yang lebih baik. Selain yang kedua yaitu ada memperpanjang umur peralatan. Umur perat umur peralatan yang digunakan yaitu air filter berkontribusi langsung dalam memperpanjang umur operasional mesin karena mesin air filter itu lebih bersih dan lebih mudah dibersihkan dan mudah dirawat agar alatnya itu tidak mudah rusak. Terus yang ketiga ada meningkatkan efisiensi produk yaitu mesinnya terlindungi mesin dilindungi dari polusi debu membutuhkan lebih sedikit energi untuk beroperasi sehingga udara yang bersih juga membantu menjaga sistem ventilasi dan pendingin tetap efisien sehingga mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional pabrik. Setelah itu ada kekurangan ya, dan kekurangannya itu biaya investasi. Biaya investasi mata seperti membutuhkan biaya investasi awal yang cukup besar untuk alat ini dalam pabrik sehingga dapat menyebabkan perusahaan yang menggunakan hal ini itu memberatkan atas dana awalnya untuk fase awal operasionalnya ya. Kedua itu ada perawatan rutin. Air filter itu harus dirawat secara rutin agar tetap berfungsi secara optimal dan perawatannya itu harus mencakup pembersihan dan penggantian filter yang telah jenuh karena debu atau partikel halus. Dampaknya jika tidak dibersihkan secara rutin ya, filter yang jumlah dapat menyebabkan sistem ventilasi. Setelah itu ada penurunan tekanan yaitu seiring dengan berjalannya waktu, debu dan partikel yang tersaring oleh air filter akan menumpuk di filter sehingga menyebabkan penurunan tekanan dalam sistem yang menyebabkan penurunan tekanan dalam sistem ventilasi filtrasi menyebabkan masalah. Untuk alat selanjutnya itu ada heater. Heater itu digunakan untuk mempercepat proses pengkristalan dari garam dengan prinsip kerja. Dia itu bakal memanaskan air garam atau larutan dari garam ini dengan tujuan untuk mempercepat proses dari penguapan garam ini sehingga dia itu bisa menjadi kristal. Untuk fungsi dari heater sendiri ini, heater itu digunakan untuk proses penguapan, pengeringan, atau pemanasan dari larutan garam ini atau air garam pada suhu tertentu biar dia itu lebih cepat mengkristal dengan efisien. Untuk alasan pemilihan dari heater sendiri ini, karena heater itu bisa meningkatkan penguapan dari air yang ada dalam larutan garam ini dengan kontrol suhu sehingga menghasilkan kualitas produk garam itu yang lebih tinggi serta dia itu mengurangi ketergantungan pada kondisi lingkungan. Jadi nggak harus dia itu dikristalkan secara manual tapi bisa menggunakan heater biar lebih efisien dan lebih cepat. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari heater. Untuk faktor yang pertama itu ada suhu operasional. Nah, semakin tinggi suhu yang ada pada heater, jadi dia itu dapat
mempercepat buat air ini menguap sehingga cepat menjadi kristal. Tetapi suhu yang terlalu tinggi ini juga nggak baik, karena suhu yang terlalu tinggi ini bisa merusak garam itu sendiri. Bahkan bisa garam itu bisa hilang karena suhu yang terlalu tinggi. Jadi karena dia bisa merusak garam, jadi produk garam yang dihasilkan itu ini juga bakal kurang baik. Untuk faktor yang kedua yaitu ada jenis dan konsentrasi dari garam. Nah, jenis garam ini kan dapat mempengaruhi heater ini sendiri karena setiap jenis garam itu kan pasti memiliki sifat yang berbeda. Karena sifatnya berbeda ini dia jadi kayak prosesnya pun untuk waktu yang dibutuhkan atau suhu yang dibutuhkan ini kan juga pasti berbeda. Nah, untuk konsentrasi dari garam ini sendiri, semakin tinggi konsentrasi dari garam itu kan, jadi dia semakin sedikit air yang diuapkan. Jadi dia bakalan lebih cepat dan lebih efisien. Untuk konsentrasi garam yang rendah, itu dia kan mengandung banyak air. Karena mengandung lebih banyak air yang untuk diuapkan, jadi dia bakalan prosesnya itu lebih lama. Untuk yang ketiga yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari garam ini juga dapat mempengaruhi heater karena semakin banyak garam yang akan diproduksi, ini nanti heater itu juga bakalan lebih butuh banyak waktu untuk mengkristalkan. Sedangkan untuk kapasitas produksi yang relatif kecil, heater itu bakal lebih cepat untuk melakukan kristalisasi ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari heater ini sendiri. Untuk kelebihan yang pertama yaitu dia mempercepat proses penguapan atau melakukan proses penguapan dengan cepat. Karena dia ini kan menggunakan menggunakan suhu yang panas. Jadi dia itu bisa membuat larutan garam ini lebih cepat menguap dengan efisien tentunya. Yang kedua ini ada kontrol suhu dan kualitas. Kontrol suhu ini, heater ini kan bisa dikontrol suhunya, sehingga membuat membuat garam yang dihasilkan ini lebih konsisten karena suhu yang diaturkan pasti konsisten. Dan kualitas yang dihasilkan dari garam ini juga pasti lebih seragam dan lebih bagus. Untuk yang ketiga ada pengurangan kelembapan. Heater sendiri ini kan berfungsi untuk mengeluarkan dari air untuk cepat mengkristal. Jadi dia kelembapan dari garamnya ini pasti akan berkurang. Untuk kekurangan dari heater sendiri ini yang pertama, konsumsi energi yang digunakan itu relatif tinggi. Karena yaitu menggunakan bahan bakar biasanya itu pakai listrik, jadi konsumsi energinya itu tinggi. Untuk yang kedua itu ada pemeliharaan yang intensif. Untuk menghasilkan kualitas garam yang lebih baik atau kerja heater yang lebih maksimal, yaitu harus dicek secara berkala. Ya harus dimaintain secara berkala untuk menghasilkan produk yang lebih bagus. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu kapasitasnya yang terbatas. Setiap alat dan heater juga termasuk itu kan pasti punya kapasitas buat mengolah garam ini sendiri. Jadi nggak bisa terlalu besar karena dia punya kapasitas, nggak bisa melebihi kapasitas dari heater ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada rotary cooler. Alasan pemilihan alat dari rotary cooler yaitu digunakan untuk mendinginkan garam yang memiliki suhu tinggi pada proses sebelumnya pada industri garam. Setelah itu yaitu ada prinsip kerja. Prinsip kerja rotary cooler yaitu berbentuk tabung yang sedikit miring yang berputar pada sumbu horizontalnya. Saat berputar, material yang panas dari proses sebelumnya secara bertahap bergerak sepanjang silinder. Jadi bergeraknya itu kayak apa, berputar gitu sampai sampai keluar mengeluarkan outputnya itu. Selanjutnya ada fungsi alat dari
molekuler yaitu berfungsi untuk mendinginkan material yang bersuhu tinggi setelah proses pemanasan dari heater. Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi eh, rotary cooler ini yaitu salah satu itu laju rotasi drag. Laju rotasi drag mungkin material garam tersebar merata dan terkena aliran udara dingin secara optimal. Jika laju rotasi tersebut melambat, maka material mungkin tidak cukup terdistribusi di seluruh permukaan dari drumnya tersebut sehingga menyebabkan pendinginan tidak merata. Selanjutnya ada suhu masuk material yaitu semakin tinggi suhu material yang masuk, maka semakin besar beban pendingin yang harus dipakai oleh tarik udara. Material dengan suhu tinggi akan banyak energi pendingin dan waktu lebih lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Setelah itu ada laju aliran udara yaitu laju aliran itu membutuhkan eh, laju yang sedikit cepat karena mungkin tekanan panas yang lebih cepat antara material garam dan udara pendingin. Ini dapat mempercepat proses pendinginan, tetapi laju yang terlalu tinggi maka dapat menyebabkan material dalam tergabung tidak mendinginkan secara merata atau bahkan terlempar keluar dari drum. Itu ada waktu tinggal. Semakin lama waktu tinggal material, maka kesempatan untuk melepaskan panas sampai suhu pendingin yang optimal maka semakin tinggi. Sehingga semakin lama semakin lama garam dalam material, semakin lama garam dalam mesin maka sangat efisien, maka lumayan efisien agar dapat mendinginkan garam tersebut. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari rata reguler. Yang pertama yaitu efisiensi energi. Apa efisiensi energi? Reguler memiliki desainnya memungkinkan material untuk bergerak bertahap, secara bertahap melalui unit movement. Proses tersebut menyebabkan permukaan kontak antara garam, panas dan aliran udara dingin sehingga proses pendinginan menjadi lebih efisien dalam memproduksi. Setelah itu ada pendinginan yang merata. Alat reguler ini menggunakan aliran dingin yang mengalir secara merata di sekitar material yang diinginkan dalam membuatkan aliran ini. Penggunaan energi tersebut untuk penggunaan energi ini dapat diminimalkan sehingga dapat dilihat kelebihannya. Setelah itu ada eh, kekurangannya itu yang pertama yaitu rentan haus. Penyebab dari rentan haus dalam proses pendinginan ini yaitu garam yang bergerak dalam alat dapat menyebabkan gesekan dengan dinding dan bagian internal lainnya dari reaksi seperti kualitas garamnya. Maka itu kualitas garam vertikal dan tingkat kelembapan juga dapat mempengaruhi laju haus. Yang kedua ada potensi degradasi material. Potensi degradasi yaitu alat atau regulasi seringkali terpapar kelembapan tinggi dan bahan korosif garam. Karena garam kan bersifat korosif yang dapat menyebabkan korosi pada material alat tersebut. Meskipun banyak rotary cooler yang terbuat dari bahan tahan korosif, seiring waktu degradasi akan tetap terjadi. Baik, untuk alat selanjutnya itu ada Saikon. Saikon itu digunakan untuk memisahkan garam halus atau debu garam berupa padatan dengan gas atau aliran udara. Untuk prinsip kerja dari Saikon sendiri itu, dia memiliki bentuk melingkar sehingga dapat diputar dengan gaya spiral karena gaya sentrifugal. Dia itu menggunakan gaya sentrifugal. Nah, karena adanya gaya sentrifugal ini, dia dapat memisahkan antara partikel padat dengan yang debu yang lebih berat dari udara tersebut dan dia akan terdorong ke arah dinding luar Saikon. Untuk fungsi alat dari Saikon sendiri ini, Saikon itu digunakan untuk memisahkan partikel garam halus atau debu garam dari aliran udara atau gas yang dihasilkan selama proses produksi. Untuk alasan pemilihan alat dari Saikon sendiri itu, karena Saikon itu dapat digunakan untuk memisahkan partikel debu yang berukuran menengah hingga besar dalam proses pembuatan garam. Untuk prinsip kerja dari Saikon sendiri bisa dilihat seperti video yang ada di berikut. Nah, jadi dia nanti bakal keluar terdorong
debu-debu halus dari garam ini. Untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siklon, yang pertama itu ada ukuran partikel. Jadi semakin besar ukuran partikel, maka dia akan semakin mudah untuk memisahkan antara partikel tersebut dengan udara. Karena dia memiliki massa yang lebih besar, sehingga gaya sentrifugal yang bekerja ini bakalan lebih efisien. Sehingga dia itu bakal lebih cepat terdorong ke dinding siklon dan dia akan lebih cepat untuk jatuh ke bawah dan terpisah dari udara tersebut. Untuk faktor yang kedua yaitu ada kecepatan aliran udara. Nah, kecepatan aliran udara yang tinggi ini dapat meningkatkan gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel garam. Kecepatan gaya ini dapat membuat garam ini lebih cepat terlempar ke dinding siklon dan terpisah dari aliran udara tersebut. Tetapi jika dia terlalu kecepatan aliran udaranya ini terlalu tinggi, dia itu bisa terjadi turbulensi sehingga mengurangi efisiensi dari pemisahan karena partikel yang halus banget itu nanti dia bakalan terseret oleh aliran udara dan ikut keluar sama udara. Untuk faktor yang ketiga ada densitas partikel. Jadi semakin tinggi densitas dari partikel atau semakin besar massa dari partikel ini, dia akan lebih cepat untuk terdorong ke sini siklon dan dia akan lebih cepat untuk memisah dari aliran udaranya karena gaya sentrifugal yang bekerja pada partikel ini akan lebih efektif. Jadi dia akan lebih cepat untuk terpisah dari aliran udara tersebut. Untuk faktor yang keempat yaitu ada tekanan dan suhu operasional. Tekanan dan suhu operasional di sini semakin tinggi tekanan, dia akan cenderung meningkatkan kecepatan aliran udara di dalam siklon ini sendiri yang dapat meningkatkan gaya sentrifugal dan meningkatkan efisiensi dari pemisahan partikel. Tapi jika terlalu tinggi tekanan atau suhu operasional dari siklon ini, dia akan mempercepat aliran udaranya sehingga aliran udara ini bakalan terlalu cepat sehingga bisa memicu terjadinya turbulensi, di mana itu nanti garam-garam halus atau debu garam itu bakalan ikut sama aliran udaranya. Jadi pemisahannya bakalan kurang efisien. Untuk kelebihan dan siklon sendiri, yang pertama yaitu material recovery. Yang kedua ada kemampuan menangani volume aliran besar. Jadi karena siklon ini kapasitasnya besar, jadi dia mampu menangani volume dengan aliran yang untuk kekurangan dari siklon yang pertama adalah pengaruh terhadap kelembapan. Karena dia memisahkan udara dari partikel garam tersebut, sehingga dia itu dapat mempengaruhi kelembapan yang ada pada garam tersebut. Jadi garam ini bisa kelembapannya bisa berkurang karena udara yang ada di garam itu. Jadi bisa mempengaruhi kelembapan dari garam. Untuk yang kedua, yaitu terjadinya penumpukan material. Siklon itu dapat apa ya di dalam siklon itu jika bekerja kurang optimal dia akan terjadi penumpukan material. Nah, penumpukan material ini bisa merusak kualitas dari garam yang akan dihasilkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan backhouse. Backhouse sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mencegah partikel garam terbawa oleh udara, angin, dan mencemari lingkungan sekitar. Nah, dengan menjaga kualitas udara di sekitar area produksi agar lebih bersih dan sehat untuk bekerja. Kenapa kita memilih backhouse pada industri garam? Karena backhouse mampu menangkap partikel debu dengan ukuran sangat kecil dengan efisiensi yang. Nah,
Beko sendiri bekerja dengan cara angin dengan partikel garam akan melewati pipa-pipa ini pada kantong filter bag. Kemudian partikel-partikel akan terperangkap pada permukaan kantong, sementara udara bersih akan keluar dari kantong. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pekos. Yang pertama, jenis kain filter. Nah, mengingat sifat garam yang korosif, jenis kain filter yang digunakan harus tahan terhadap korosif seperti fiberglass. Nah, yang kedua ada kecepatan aliran udara. Untuk menjaga kecepatan aliran udara yang optimal, sistem Pekos yang dilengkapi dengan pengaturan aliran udara otomatis. Hal ini membantu menjaga aliran udara tetap stabil dan menjaga efisiensi sistem. Yang ketiga ada konsentrasi debu. Jika konsentrasi debu terlalu tinggi, filter akan cepat jenuh dan memerlukan pembersihan atau penggantian lebih sering. Sistem pembersihan otomatis seperti sistem jet push sangat penting untuk membersihkan filter secara berkala dan jaga kapasitas penyaringan. Yang keempat ada ukuran partikel debu. Nah, partikel debu sendiri dapat bervariasi, ada yang halus hingga kasar. Partikel yang halus lebih sulit disaring dan memerlukan kain filter dengan pori-pori kecil dan teknologi filtrasi yang lebih canggih. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari Backhouse. Ya, kelebihan pertama itu efisiensi yang tinggi. Backhouse filter mampu menangkap partikel efisiensi yang tinggi pada filtrasi. Nah, backhouse filter mampu menangkap partikel debu dan polutan udara dengan sangat efektif, termasuk partikel-partikel halus. Yang kedua, ramah lingkungan. Karena backhouse mengurangi emisi debu dan partikel berbahaya ke lingkungan, membuat memenuhi peraturan emisi. Yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, backhouse dapat digunakan untuk berbagai macam gas buang yang mengandung partikel debu, tidak hanya untuk garam. Nah, untuk kekurangannya ada pergantian filter. Filter bag perlu diganti secara berkala yang dapat menekan biaya operasional. Yang kedua ada ukuran dan berat. Backhouse filter biasanya memerlukan uang yang cukup besar untuk pemasangannya, sehingga kurang efisien di area yang terbatas. Yang ketiga ada konsumsi energi. Sistem ini memerlukan energi pengoperasian kipas dan sistem pembersihan otomatis sehingga memakan banyak energi. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada alat clarifier. Nah, untuk alat clarifier sendiri akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, baik. Untuk alat clarifier. Nah, clarifier sendiri itu fungsinya untuk memisahkan larutan brine dari pengotor dengan proses sedimentasi, sehingga menghasilkan larutan garam yang lebih jernih dan bebas dari partikel padat atau suspensi. Kemudian alasan pemilihan alat clarifier sendiri yaitu efektif dalam memisahkan partikel halus dan material terlarut dan larutan garam serta membantu meningkatkan efisiensi proses produksi dengan mempercepat pemisahan padatan. Prinsip kerja dari clarifier sendiri yaitu bekerja berdasarkan prinsip sedimentasi. Seperti yang terjadi pada gambar. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dari penggunaan alat clarifier sendiri. Yang pertama, itu adalah kecepatan pengaliran cairan. Untuk kecepatan pengaliran cairan sendiri yaitu maksudnya aliran air atau limbah yang masuk ke clarifier itu akan berpengaruh langsung pada waktu sedimentasi dan efisiensi waktu pemisahan. Jadi kecepatan yang terlalu tinggi dapat mengurangi waktu partikel untuk mengalami pengendapan gitu. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik partikel dalam cairan. Karakteristik partikel dalam cairan sendiri yaitu ukuran dan juga densitas dari partikel.
Partikel yang lebih besar dan lebih berat akan lebih mudah mengendap dibandingkan dengan partikel yang kecil dan juga ringan. Kemudian apa namanya partikel halus atau kolodial membutuhkan waktu lebih lama untuk mengendap. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada zat tambahan seperti koagulan atau flokulan. Nah, maksud dari koagulan dan flokulan sendiri itu bahan kimia seperti koagulan itu misalnya aluminium sulfat ataupun ferriklorida itu menjadi partikel yang lebih besar. Jadi ada membantu pengikatan partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar sehingga lebih mudah diendapkan. Jadi memang partikel-partikel sendiri ini di alat clarifier itu bisa untuk mengalami pengendapan. Jadi emang diperlukan eh, perubahan ya atau koagulan ini tadi agar partikel tersebut menjadi ukuran yang lebih besar. Yang selanjutnya ada faktor-faktor dari ada kelebihan. Pertama itu kemampuan untuk memisahkan partikel padat yang baik. Kenapa disebut kemampuan memisahkan partikel dengan baik? Pertama, itu kan eh, partikelnya kan ada yang kecil dan juga yang besar atau yang halus ataupun yang kasar. Nah, untuk pemisahannya sendiri itu efisien ataupun baik itu karena memisahkan partikelnya itu tadi secara efisien itu karena partikel yang berat itu mengendap melalui gravitasi. Jadi dia tuh ke benar-benar cepat untuk mengendap karena tidak memerlukan waktu banyak. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kejernihan larutan. Kenapa dapat meningkatkan kejernihan larutan? Ya karena tadi memang proses pengendapannya tadi itu membuat hasil air garam yang lebih bersih. Kemudian itu meningkatkan kualitas garam yang diproduksi. Ya, seperti di kelebihan nomor tiga itu menghasilkan garam yang lebih murni. Kenapa menghasilkan garam yang lebih murni? Karena memang proses pengendapan ini tadi sangat efisien dan juga apa namanya tidak membutuhkan waktu lama. Itu menghasilkan peningkatan dari proses atau hasil produk dari garam. Kemudian yang selanjutnya itu ada kekurangan. Pertama, itu kan berpotensi membentuk lumpur atau endapan. Kenapa berpotensi membentuk lumpur atau endapan? Pertama, clarifier itu menghasilkan lumpur dari endapan, kemudian memerlukan pengolahan atau pembuangan tambahan. Memang sisi negatif dari clarifier ini tadi kan dia kan ada endapannya, jadi itu memang membuat apa namanya proses pengendapan ini tadi menjadi seperti lumpur gitu. Kemudian yang kedua, ukuran yang kedua yaitu pemeliharaan yang khusus. Ya, pertama karena dia kan langsung bersentuhan dengan air garam, jadi itu memang takutnya menyebabkan korosi. Kemudian yang selanjutnya itu jika aliran garam terlalu cepat itu maka itu tidak optimal. Jadi mungkin terjadinya pengendapan sendiri. Kalau pemeliharaan khusus itu karena takut alatnya itu kan dipakai secara terus-menerus ya, takutnya itu memang terjadi kerusakan. Kemudian yang ukuran yang ketiga itu biaya operasional yang tinggi. Karena memang alat ini kan apa namanya dengan volume yang besar itu pasti membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada alat pengendap lainnya. Jadi sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.